Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa dan mahasiswi yang Bu Aris banggakan dan Bu Aris sayangi. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan limpahan kesehatan dan selalu diberikan suatu keberkahan agar kita menjadi lebih baik lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai mata kuliah keperawatan manajemen. Kemudian pokok bahasannya adalah mengenai motivasi. Mahasiswa dan mahasiswi yang kami banggakan, apa sih yang menjadi kunci sukses dalam seseorang? Nah, yang menjadikan kunci sukses seseorang itu adalah karena adanya suatu motivasi. Mengapa kita perlu melakukan suatu motivasi? Ya, karena kalau diri kita itu termotivasi, harapannya nanti akan mencapai suatu tujuan yang kita harapkan ataupun suatu kepuasan yang diharapkan. Nah, kenapa kita harus melakukan suatu motivasi? Karena dengan kita melakukan suatu motivasi, kita juga akan bisa merubah suatu mindset kita, ya. Jadi dengan kita merubah mindset yang ada, tentunya kita nantinya akan menjadikan lebih bisa bermotivasi. Kemudian, apa sih sebenarnya motivasi itu? Motivasi itu sebenarnya adalah sama juga dengan suatu mimpi, ya. Jadi kalau seseorang itu mempunyai suatu mimpi, berarti orang tersebut mempunyai suatu motivasi. Kalau orang itu tidak punya mimpi, berarti orang tidak termotivasi. Sebagai contoh misalkan, mahasiswa punya mimpi ketika nanti lulus akan mendapatkan predikat cum laude. Jadi mimpi itu harus diwujudkan dalam sebuah tujuan yang ada. Karena itu adalah merupakan suatu mimpi, maka untuk bisa mewujudkannya perlu adanya suatu motivasi. Ya, misalkan aja dengan belajar secara sungguh-sungguh. Terus kualitas daripada sumber daya manusia itu juga ditentukan oleh posisi juga, ya, bahwa yang namanya sumber daya manusia itu akan mempunyai suatu kualitas apabila posisinya itu adalah tidak seperti kondisi-kondisi seperti lemah dan juga tangan di bawah. Jadi ketika manusia itu mempunyai kondisi yang lemah, kemudian tangan selalu di bawah, maka posisinya sebenarnya adalah SDM tersebut mempunyai kualitas yang rendah. Yang kedua adalah frustasi. Jadi kalau seseorang itu sedang mengalami suatu frustasi, berarti posisi kualitas SDM-nya adalah rendah. Terus tidak kalah pentingnya bahwa kalau dalam suatu tempat itu ada pecundang. Nah, kalau orang-orang yang menjadi pecundang dalam suatu organisasi, instansi, ataupun perusahaan, itu menandakan posisinya bahwa manusia tersebut kualitas SDM-nya adalah yang rendah. Tapi sebaliknya, kalau manusia itu bukan menjadi seorang pecundang, maka posisi sebenarnya adalah mereka adalah yang berkualitas. Terus pemalas yang merugi. Jadi di sini kalau orang yang malas itu sebenarnya posisi dari SDM-nya adalah posisi yang tidak berkualitas atau posisi yang kurang berkualitas. Kalau seseorang itu rajin, kemudian giat bekerja, kemudian bertanggung jawab, ya semangat, itu menandakan bahwa posisi daripada sumber daya manusianya adalah dalam posisi yang berkualitas. Terus untuk posisi kualitas sumber daya alam, sumber daya manusia ini juga dipengaruhi oleh suatu keberuntungan seseorang. Tapi janganlah kita menganggap bahwa keberuntungan seseorang itu menjadikan satu-satunya posisi yang menempatkan seseorang menjadi berkualitas. Ya. Kita lanjut ke motivasi kerja. Motivasi kerja menunjuk pada kondisi-kondisi di dalam dan di luar individu yang menyebabkan adanya keragaman dalam intervensi.